Halo, balik lagi sama gua, masih di channel gua juga. Oke, malam ini gua mau mereview sebuah mikrofon lagi, walaupun kalian tidak melihat ada mikrofon di depan gua, tapi mikrofonnya ada di atas ini. Jadi malam ini gua lagi pakai kayak shotgun mic gitu ya. Sebenarnya bukan shotgun mic sih. Audio yang kalian dengerin sekarang itu dari mic Samson C02 yang pendek itu. Jadi itu kayak condenser mic tapi yang modelnya kayak pensil. Biasanya disebutnya pensil condenser mic. Itu kalau Samsung C02 itu memang dimarketingkan, dijualnya sebagai instrumen mic ya, jadi buat kayak alat musik. Tapi sebenarnya banyak juga terutama YouTuber yang berhubungan sama audio gear gitu ya, pakai mic pencil condenser gini nih yang pendek-pendek gitu untuk dijadiin kayak shotgun di atas sini nih. Nah, oke, kenapa gue pakai mic ini, model-model begini nih biar nggak kelihatan di kamera? Karena malam ini gue juga mau mereview sebuah shotgun mic gitu. Kan kalian tahu ya, kalau di channel gue ini beberapa kali juga sempat nge-review shotgun mic, tapi biasanya mini shotgun yang buat di on cam, yang buat di atas kamera kayak Rode Video Mic, keluarganya lah ya, video micro, video mic go. Mic Go 2, lalu ada Boya BY MM1 ya kalau gua nggak salah yang shotgun kecil-kecil itu. Nah sekarang gue akhirnya memutuskan untuk beli dan mencoba memakai gitu ya shotgun yang beneran nih, yang agak panjangan gitu. Walaupun nggak yang panjang-panjang banget, nggak yang full size shotgun banget, tapi setidaknya menurut gue upgrade lah, upgrade. Oh ya, sebelum gue lanjutin videonya seperti biasa disclaimer dulu. Disclaimer yang pertama, semua produk di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi mikrofon di video ini nantinya itu gue beli dengan uang gue pribadi. Lalu disclaimer yang kedua, di sini gue bukan seorang profesional, di sini gue juga cuman seorang penghobi aja. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Oke, jadi mikrofon apa yang mau gue review malam ini? Ini dia. Ini udah gue keluarin dari boxnya ya, jadi nggak gue unboxing gitu. Udah gue keluarin, ini adalah Godox VDS M1. Ini gue buka dulu deh. Nah ini dia nih, Godox VDS M1. Kayak gini nih mikrofonnya. Boxnya tuh kayak gini. Ini dia, Godox VDS M1. Oh ya, biar lebih lengkap lagi, audio yang kalian dengerin sekarang ini dari Samson C02 yang gue connect ke audio interface yang gue pakai hari ini itu Solid State Logic SSL2, SSL2. Lalu gue record di Audacity seperti biasa 48.000 Hz, 24 bit. Sekarang kenapa gue beli ini nih? Gue berbagi cerita sedikit Godox VDS M1. Jadi memang beberapa minggu belakangan gue tuh emang beneran kepikiran untuk beli shotgun mic yang lebih panjang gini nih. Nah, gue tuh nggak punya shotgun panjang gini. Gue biasanya kan pakai Rode Video Mic Go ya, yang rada pendek yang biasanya buat on cam dan itu pasif. Nah, gue pengen punya shotgun yang aktif, yang pakai baterai gitu. Either pakai baterai atau pakai phantom power. Kenapa pilihan gue jatuh ke Godox VDS M1 ini? Sebenarnya sih karena nggak ada pilihan. Jadi ada beberapa toko kamera di Bali, yang 3 lah ya, yang terkenal dan jadi acuan gitu. Nah dari 3 toko ini itu tuh jarang banget yang bawa shotgun microphone yang lengkap gitu ya. Kan seperti kita tahu sebenarnya gue juga pengen belinya kayak Rode gitu ya. Oh ya, kalau kalian dengerin suara noise ini karena masih nggak terlalu malam, jadi mungkin masih ada orang jalan di belakang rumah gue atau mobil atau motor lewat, jadi maklumin aja. Nah, balik lagi ke cerita gue. Jadi pilihan gue di Bali tuh dari 3 toko ini rada sedikit ya. Pilihannya either Godox VDS M1 ini, lalu ada Godox VDS yang M3 yang lebih mahal. Lalu seingat gue itu kalau yang Rode itu dari 3 toko itu ya, nggak ada, cuman satu. Itu NTG 4 Plus kalau gua nggak salah ya. NTG 4 Plus dan harganya 4 jutaan gitu. Mahal banget. Udah sih, itu doang. Jadi ya gue pilih yang paling murah aja. Nah bicara soal murah, ini harganya sekitar 1.500.000. Ya beda toko, beda kota mungkin beda-beda, tapi ada di angka 1 jutaan. Mungkin gue sempat lihat Tokped sih ya, kalau ada di mana gitu. Gue sempat lihat yang harganya itu 1,3, ada yang 1,4 juga. Tapi kalau di Bali ini harganya 1,5 juta. Nah kalau kalian beli baru, kalian akan dapat boxnya udah pasti. Kalian dapat ini juga nih, si windshieldnya, tapi yang model busa ya. Jadi kalian nggak dapat yang foam, yang bulu-bulu, yang Fury windscreen atau dead cat biasanya. Lalu kalian juga dapat bag kayak pouchnya gitu, sarungnya ya. Lalu ada adapter dari 3,5 ke 6,5. Lalu seperti biasa buku manual dan kartu garansi. Nah yang lucu, kalian tadi lihat kan dapat adapter 3,5 ke 6,5. Karena mic ini walaupun dia pakai XLR gitu ya,
belakangnya nih portnya gitu ya, outputnya itu pakai XLR. Nah, tapi untuk kabelnya kalian akan dapat nih kabel bawaannya jack XLR ke 3,5. Jadi yang XLR ini connect ke mic-nya, yang 3,5 ini connect langsung ke kamera kalian atau ya device kalian yang lain gitu ya. Pokoknya kabel 3,5-nya ini adalah kabel TRS, bukan yang TRRS ya. Jadi kalau mungkin kalian mau ke handphone, mesti pakai adapter dari TRS ke TRRS. Jadi mikrofon ini juga ada tempat baterainya di dalamnya. Nah ini baterainya udah gue masukin. Ini juga dapat ya, langsung dapat bawaannya. Jadi mikrofon ini bisa dinyalakan gitu ya. Powernya itu dari baterai A2 biasa tadi A2. Atau kalian bisa pakai kabel XLR ke audio interface atau ke recorder kalian yang bisa supply phantom power 48 volt. Jadi gue beli ini juga karena nantinya ini mau gue connect ke audio interface gue, si SSL2. Itu kan punya phantom power, jadi ini mau gue pakai buat kayak misalkan indoor gini nih, video-video talking head kayak gini. Sama nanti mungkin gue mau connect ke recorder kayak Zoom atau Tascam gitu ya. Gue sih pakainya Zoom ya, tapi kalian bisa pakai kayak Tascam, Saramonic yang recorder yang bisa supply phantom power juga buat gua bawa keluar. Jadi gue biasanya ngambil suara ombak, suara pantai, suara laut supaya ini pakai mic ini gitu. Jadi gua nggak pakai si Rode Video Mic Go 2 lagi. Dari mikrofonnya sendiri ini bodinya itu udah full metal ya. Jadi ini udah metal semua, ada grill dengan warna hitamnya juga. Jadi grillnya di depan sini, lalu di bagian samping-sampingnya. Ini panjangnya itu kalau nggak salah itu 28 cm. Nah untuk switchnya dia ada off, lalu pilihan polar patternnya di sini nih. Jadi kalian bisa bisa milih polar pattern yang pertama itu cardioid, lalu polar pattern yang kedua itu adalah hypercardioid. Nah ini agak berbeda dengan shotgun mic yang lebih mahal-mahal, kayak misalkan NTG5-nya Rode, atau mungkin Saramonic Soundbird, mungkin yang ada yang V1 enggak ya, V1 biasa aja kayaknya. V6 gitu ya yang lebih lengkap fiturnya. Kalau biasanya shotgun mic yang lebih mahal itu biasanya switchnya itu antara on off, lalu ada high pass filter biasanya atau low cut. Lalu biasanya juga ada high pass filternya tuh udah ada 2 step gitu ya. Pad biasanya ya minus 20 dB atau minus 10 dB gitu. Nah kalau di sini tuh nggak ada fitur itu. Nggak ada high pass atau low cut atau attenuation pad yang kayak minus 20, minus 10 itu nggak ada. Ini cuman ada pilihan polar patternnya antara cardioid atau hypercardioid. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari mendingan langsung aja gue pasang, gue cobain. Ini nanti mungkin akan gue tes juga ke SSL2, jadi dalam bentuk phantom power gitu ya, pakai powernya phantom power. Lalu akan gue tes juga kalau langsung ke kamera dengan baterai A2. Jadi nggak perlu pakai phantom power dan pakai kabel bawaannya. Sekarang ganti mic dulu. Let's go. Oke, jadi ini udah gue ganti mikrofonnya. Jadi audio yang kalian dengerin sekarang ini dari Godox VDS M1 yang dikonek ke audio interface SSL2 dan di record di Audacity dengan 48.000 Hz 24 bit. Nah ini gainnya di SSL2 itu ada di angka 9. Kalau sebelumnya itu pakai Samson C02 ini ada di angka 8. Jadi mic ini butuh sedikit lebih besar gitu gainnya ya, naik satu titik lah gitu, satu angka gitu. Nah kurang lebih ini dia hasil audio yang kalian bisa dengerin. Ini jaraknya masih kurang lebih sama seperti yang tadi gue taruh si Samson C02 ya. Kurang lebih ini jaraknya 1 jengkal lebih 3 jari lah ke ujung mic ini. Jadi micnya ada di atas ini nih. Nah itu. Jadi ngarah sedikit ke arah dada lah ya. Nah ini kalau gue dengerin sekilas di monitoring gue ya, dia ada noise, bukan noise. Sebenarnya noise-nya masih bagus gitu, masih kayak kecil lah gitu ya. Tapi memang Samson C02 ini sedikit lebih bagus lah untuk menghandle floor noise-nya ya, sedikit lebih senyap gitu. Kalau ini agak lebih terdengar sedikit aja gitu. Tapi bukan berarti jelek. Ini masih menurut gue masih oke ya. Masih oke noise-nya. Nah, kita baca sebentar spesifikasinya berdasarkan buku manualnya ya. Jadi ini electret condenser. Lalu polar pattern-nya itu dia bisa 2, cardioid dan hypercardioid. Nah, frekuensi responnya itu kalau di cardioid, ini lagi gue set di mode cardioid ya, polar pattern-nya.
Itu frekuensi responnya ada di 50 Hz sampai 16 kHz. Kalau di hypercardioid nanti kita cobain, itu ada di 80 Hz sampai 14 kHz. Sensitivity-nya juga beda. Waktu cardioid, kalau pas cardioid gini nih ada di 45 desibel, plus minus 2 desibel. Kalau nanti pas di hypercardioid itu minus 30 desibel, plus minus 2 desibel. Nah ini output impedance-nya seperti biasa, cardioid 500 ohm, hypercardioid 1600 ohm, kurang lebih 30%. Lalu load impedance-nya itu lebih besar daripada 1000 ohm, power requirement-nya 1,5 volt AA battery atau baterai AA, atau phantom power 9 sampai 52 volt phantom power. Oke, jadi kurang lebih ini dia hasil suaranya. Nah, tapi yang gue bisa dengerin emang kalau di dalam ruangan sebenarnya ya, di dalam ruangan gini memang lebih bener sih pakai ini. Pakai small condenser gini ya, pensil gini. Pensil condenser. Jadi kalau kalian lihat videonya video mikrofonnya ini kayak gini nih, Samson C02. Ini kayak setahu gue tuh Sennheiser juga punya, lalu Audio Technica juga punya. Kalau kalian suka bikin video talking head, percayalah. Ini tuh suaranya lebih bagus daripada kalian punya shotgun mic kayak gini. Shotgun mic, kecuali ruangan kalian di treat dengan baik ya. Kalau ruangannya kayak kamar tidur kayak gue biasa gini, ya bagus, bukan shotgun berarti jelek. Sebelumnya gue juga pakai shotgun, pakai Rode NTG, sorry, ngarep punya NTG video mic gue 2 gitu ya. Lalu gue pakai ya kayak gini nih shotgun. Ini gue dengerin hasil suaranya nggak jelek. Cuman pensil condenser gini lebih bagus lagi gitu hasil suaranya. Tapi ini udah oke banget. Menurut gue ini oke banget. Gue nggak menyangka sih sebenarnya, karena ya dari semua pilihan yang tadi gue mau beli gitu ya, ada Rode NTG4 Plus, lalu ada Saramonic Soundbird yang V1 tuh nggak ada. Sebenarnya kalau ada yang jual V1, gue mau beli yang V1. Di Bali tuh nggak ada, adanya yang V6 apa kalau nggak salah, dan menurut gue tuh mahal banget. Lalu ada Godox VDS M3 yang lebih mahal lagi, dan ini yang paling murah. Tadinya gue nggak menyangka sih bakal sebagus ini gitu. Ternyata oke banget, jadi gue nggak merasa menyesal gitu beli ini 1,5 juta. Sekali lagi gue bilang, gue tetap prefer pakai pensil condenser gini. Tapi kalaupun gue nggak ada ini, gue beli ini, nggak masalah sih gue. Gue ini suaranya juga oke gitu. Cuman memang ya ini sedikit lebih oke lagi. Ini kan mode cardioid. Sekarang mari kita cobain ke mode hypercardioidnya kali ya. Masih pakai audio interface, masih pakai phantom power, belum pakai baterai. Gue cobain dulu pakai hypercardioidnya. Sebentar, ini gue cut dulu biar nggak kelamaan. Let's go. Oke, ini udah gue ganti ke mode hypercardioidnya. Dan memang ternyata jadi lebih sensitif mikrofonnya. Jadi tadi pas gue ganti ke hypercardioid switchnya, itu kalau sebelumnya waktu di mode cardioid itu dia butuh di SSL2 itu butuh gain di angka 9, lalu si Samson C02 ini butuh di angka 8. Sekarang Godox VDS M1 dengan mode hypercardioidnya itu cuman butuh di angka 7. Jadi lebih turun lagi gitu kebutuhan gainnya. Jadi oke juga nih mikrofon, dan hasil suaranya menurut gua cukup oke. Lebih rapat lagi hypercardioid. Mungkin buat kalian yang baru bermain-main dengan audio, terutama mikrofon, polar pattern biasanya ada cardioid, lalu ada supercardioid, lalu ada hypercardioid. Itu mirip-mirip gitu ya. Cardioid itu fokus di depan, jadi sudutnya lebar tapi dia fokusnya ke depan, mereject suara dari kiri, kanan, dan belakang, jadi lebih ke depan gitu angle-nya. Nah kalau supercardioid yang di mikrofon ini nggak ada ya, supercardioid. Supercardioid itu sama kayak cardioid, jadi fokusnya juga di depan, lebih sempit lagi dibandingkan cardioid, tapi di belakangnya ada ekornya lagi di sedikit, jadi dia ngambil suara sedikit dari belakang gitu. Nah, hypercardioid itu lebih sempit lagi, lebih fokus lagi ke depan mikrofon. Jadi dia mereject lebih bagus dari kiri dan kanan tuh bener-bener di-cut gitu ya, bener-bener diambil yang cuma di arah depan mikrofon ya. Tapi hypercardioid kekurangannya adalah dia mengambil lebih banyak suara dari belakang mikrofonnya. Tapi kalau ruangan kalian terkontrol tuh maksudnya bukan di-treat gitu ya, bukan akustiknya bagus. Enggak, akustiknya bagus gitu maksudnya tuh terkontrol tuh nggak berisik gitu ruangan kalian, lingkungan kalian, mungkin nggak ada mobil lewat atau ada adik kalian anak kecil lari-lari gitu kan, kayak misalkan kamar gue nih, ini kan di lantai 2 nih, jadi otomatis di atas itu kan nggak ada orang jalan-jalan gitu ya, nggak ada suara orang jalan. Nah karena mic ini ngarah ke bawah, berarti kan belakangnya mic itu ngarah ke atas ya, jadi
terkontrol tuh dalam artian di belakang mic ini itu nggak ada sumber suara gitu. Jadi menurut gue masih cukup oke untuk gue pakai di dalam ruangan kayak gini. Memang hasil suaranya terdengar lebih sempit memang. Suara gue sekarang terdengar lebih apa ya? Kayak lebih lebih padat gitu. Bukan padat apa ya? Lebih nggak tipis juga sih, kayak kekompres. Nah gitu. Jadi kalau gue bergerak sedikit aja nih, misalkan gue dari sisi samping sini, mungkin suara gue udah, ini gue lihat di Audacity sih memang cukup turun ya. Walaupun nggak banyak-banyak banget, tapi kalau gue bicara dari sisi samping mikrofon ya ini memang, wow. Sekarang nih, kalau gue balik lagi ke tengah, ke arah mic nodong ke dada gue nih, suara gue juga langsung lumayan terdengar banget, langsung beda. Di Audacity juga terlihat waveformnya tuh udah beda banget sinyalnya. Jadi menurut gue cukup oke loh. Nah sekarang gimana kalau kita pakai baterainya dan kita connect langsung ke kamera yang gue pakai sekarang itu Sony A74. Jadi kita pakai preamp dari kamera. Jadi mungkin ini bisa jadi bagus juga karena audio interface Solid State Logic SSL2 yang memang terkenal punya preamp yang lumayan oke gitu, yang bagus gitu ya. Gimana kalau langsung kita connect ke kamera, kita lihat hasilnya kayak gimana, kita dengerin sama-sama. Kita ganti dulu. Oke, jadi ini udah gue ganti, bukan mikrofonnya ya, mikrofonnya sih tetap Godox VDS M1. Cuman ini udah nggak ke SSL2, udah nggak ke audio interface, tapi langsung ke kamera, yaitu Sony A74. Dan ini hasil suaranya di Sony A74 itu audio levelnya itu gua set tadi di 18. 15. Jadi di Sony A74 itu kan fullnya itu 31 angkanya. Ini gua set di 15. Ini gua dapetin di angka di minus 20 desibel kalau gua monitoring di eksternal monitor gua ya di audio levelnya. Ya kurang lebih ini dia hasil suaranya. Posisi mic tetap sama, jaraknya tetap sama dari mulut gua, dari mulut ke mikrofon. Kurang lebih ini hasil suaranya, dan ini yang lagi gue pakai adalah yang mode cardioidnya. Pakai baterai A2, lalu mode cardioid langsung ke Sony A74. Nah kurang lebih ini dia hasil suaranya. Sekarang mari kita ganti, cobain gue mau pakai yang mode hyper cardioidnya. Langsung aja switchnya gue ganti gitu ya. Oke, jadi ini udah gue ganti ke mode hypercardioid dan suara gue jadi lebih gede lagi. Mungkin harus gue kecilin lagi. Oke, jadi ini udah gue ganti ya ke mode hypercardioid, sorry. Kalau yang sebelumnya itu mode cardioid, lalu yang sekarang hypercardioid. Langsung ke Sony A74, tapi memang di mode hypercardioid ini jauh lebih sensitif. Ini gue ganti lagi ke, bukan gue ganti, sorry. Gue turunin di audio level di Sony A74. Kalau sebelumnya itu di mode cardioid itu gue pakai di angka 15. Berarti turun lumayan jauh nih sekarang. Ini gue pakai cuman di angka 6. Jadi tadinya 15, begitu ganti ke hypercardioid, gue turunin sampai ke angka 6 untuk dapetin audio level yang kurang lebih sama ya. Ya walaupun agak lebih kecil sedikit mungkin ini. Ini ada di, ya kalau gue ngomong normal standar gini mungkin ada di angka-angka minus 20 desibel lebih dikit lah. Jadi kurang lebih ini dia hasilnya. Jadi kalau menurut gue, kalau gue mau connect langsung ke kamera gitu ya, audionya, si mikrofon ini, mungkin gue akan pakai mode yang hypercardioid ya, tapi tergantung case by case lah, tergantung situasi dan kondisi. Tapi kalau kayak gini, mungkin gue akan pasang ke hypercardioid. Kenapa? Karena jadi gue nggak butuh gain level di Sony A74 itu nggak perlu gue gedein gitu. Tapi secara keseluruhan, secara general gitu ya, gue masih cukup puas sih dengan mikrofon ini. Seriously, gue nggak menyangka dari pilihan gue yang tadinya rada mahal-mahal gitu ya, terus akhirnya gue pilih yang paling murah, ternyata oke juga. Mari kita ganti mic lagi, kita balik ke Samson C02. Let's go. Oke, sekarang udah ganti lagi mic-nya. Jadi audio yang kalian dengerin sekarang ini pakai Samson C02 lagi yang di-connect ke SSL2. Lalu seperti biasa masih di Audacity juga. Ya kurang lebih ini penutup dari video hari ini. Jadi yaitu kesimpulan gue. Gue cukup puas, bahkan sangat puas dengan mikrofon ini ya. Godox VDS M1 yang gue pikir tadinya bakal kayak ya biasa aja gitu. Ternyata cukup oke. Walaupun gue nggak naruh, gue suka aneh kalau ngeliat orang review mic shotgun yang beneran shotgun gitu ya. Lalu di reviewnya kayak gini. Semua mic pasti bagus kalau di reviewnya kayak gini. Ya seharusnya kalau nge-review mic shotgun ya kita posisikan, kita pakai seperti mic shotgun yang seharusnya dipakainya tuh kayak gimana gitu ya. Dimana biasanya orang-orang pakai mic shotgun gini ya,
nggak usah yang jauh-jauh untuk film gitu-gitu, untuk YouTube aja, untuk YouTuber gitu ya, untuk video-video YouTube ya mic shotgun itu tujuannya memang supaya tidak in frame, supaya bersih gitu di kamera, nggak ada mikrofon kayak misalkan kalau gue kayak biasa kan kayak gini nih, kalau gue nge-review mikrofon yang studio gitu ya. Nah maksudnya kalau mau bersih biasanya orang-orang pakai mic shotgun. Jadi ingat ya bisa aja sih shotgun mic dipakai kayak gini tuh bisa gitu. Cuman ya tujuannya bukan tujuannya ya, fungsinya tuh sebenarnya nggak kayak gitu. Tapi bicara soal kekurangan untuk mic ini, gue menemukan sebenarnya dua sih. Kalau buat gue ya, buat kebutuhan gue, yaitu nggak ada windscreen yang bulu-bulu, yang furry windscreen atau dead cat. Lalu yang kedua, mikrofon ini juga nggak dapet holdernya, clipnya gitu ya. Ini gue pakai clipnya small rig, jadi kebetulan aja gue punya holder buat mic yang kayak gini nih. Kalau ini bawaannya Samson yang kecil nih, tapi ini nggak muat di sini. Jadi gue pakai punyanya small rig yang kebetulan gue udah punya. Jadi kalau kalian memang berminat untuk punya mikrofon ini, Godox VDS M1, ya jangan lupa juga beli holder gitu ya, yang harus muat tapi. Jadi ini diameternya, gue tadi udah ngitung pakai penggaris gitu ya. Diameter mic-nya ini 22 mili atau 2,2 cm. Jadi pastiin kalau kalian beli holder atau buat mic gitu ya, holder mic. Nah itu yang bisa buat 2,2 cm atau 22 mili. Cukup standar sih, cukup banyak gitu ya, cukup nggak susah nyari holder mic yang ukuran 22 mili itu gampang gitu. banyak tersedia. Cuman ya itu, kalau gue sih holder oke lah. Tapi itu sih males nyari dead catnya lagi dijual terpisah. Harusnya udah jadiin satu aja. Si Godox nih itu bakal lebih menarik menurut gue. Oke, jadi kurang lebih begitu aja video gue hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah nge-like, udah subscribe di channel gue. Yang udah komen juga thank you banget guys. Lalu buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Lalu semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, terutama buat kalian yang lagi cari-cari mic atau pengen nyobain shotgun mic gitu ya. Lalu apalagi ya? Ya kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, tolong di subscribe. Lalu kalian bisa juga share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi ada nyari-nyari mic. Banyak bisa tonton di playlist gue, itu banyak review mic. Bisa kalian tontonin satu-satu. Oke, apalagi kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah sini atau di sebelah sini. Kalian tinggal klik aja seperti biasa. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys, bye-bye.